Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Ibu Zulina pada materi matematika wajib kelas 10. Dan kali ini kita akan membahas bab baru, yaitu bab ke-6 tentang fungsi invers dan fungsi komposisi. KD 3.6 dan 4.6. Nah, pertemuan pada bab ke-6 nanti akan Ibu bagi kurang lebih 3 atau 4 part. Dan part pertama, kali ini Ibu bahas tentang fungsi invers. Sekarang ini part pertama, yaitu fungsi invers. Oke, invers itu adalah kebalikan. Jadi, fungsi invers adalah kebalikan dari suatu fungsi itu sendiri. Suatu fungsi f memetakan dari A ke B akan mempunyai fungsi invers dengan simbol f pangkat negatif 1 ya, dibaca f invers dari B ke A jika fungsi f mempunyai fungsi yang bijektif atau berkorespondensi satu-satu. Jika f invers itu adalah fungsi invers dari f, maka setiap x anggota dari domain fungsi dan y anggota dari ring fungsi, sedemikian sehingga berlakulah y sama dengan fx. Sehingga x sama dengan f invers dari y. Bisa dipahami ya? Jadi di sini ada suatu fungsi di mana fungsi x dengan x itu adalah domain dari fungsi dan y nanti adalah ring dari fungsi. Sehingga ketika y sama dengan fx, maka x itu adalah f inversnya dari y. Jika nilai fungsi f dinyatakan dengan fx sama dengan y, dan nilai fungsi inversnya dinyatakan dengan f invers y sama dengan x. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa ketika fx fungsinya dimasukkan x, hasilnya akan y. Dan ketika inversnya dimasukkan y, hasilnya nanti akan x. Berkebalikan. Untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Fungsi f memetakan dari R ke R dinyatakan dengan fungsi f fx sama dengan 3x plus 5. Tentukan rumus fungsi inversnya. Kita akan mencari dulu fungsi inversnya, kebalikannya. Langkah pertama adalah kita misalkan dulu fx-nya itu adalah y. Jadi di sini y sama dengan 3x plus 5 atau 3x plus 5 sama dengan y. Nah, karena invers kebalikan dari sini adalah pertama kan y sama dengan. Untuk mencari inversnya maka kita akan mencari x sama dengannya. Bagaimana agar kita dapat mencari x sama dengan, bentuk x sama dengan. Jadi di sini agar ketemu x sama dengan, maka 5 kita pindah dulu ke ruas kanan sehingga 3x sama dengan y min 5. Setelah itu kita cari x-nya, berarti y min 5 dibagi dengan 3 atau 1/3 dikali y min 5. Maka f invers dari y itu adalah 1/3 kali y min 5. Kita tulis dengan persamaan 1. Nah, dari persamaan 1 itu kita kembalikan lagi y, kita ubah menjadi x. Sehingga f invers x sama dengan 1/3 dikali x min 5, atau bisa kita tulis menjadi x per 3 dikurangi 5/3. Boleh menulis ini, boleh menulis itu. Nah, di sini Ibu menggunakan yang pertama ya, sehingga f invers x-nya sama dengan 1/3 dikali x min 5 atau x min 5/3 untuk lebih mudahnya seperti itu ya. Jadi di sini kita lihat jika fx-nya 3x plus 5, maka inversnya adalah x
min 5/3. Kalau di sini plus, inversnya min. Karena di sini ada 3x, maka otomatis kita bagi dengan 3 atau dikali 1/3. Gitu ya. Kalau di sini min berarti plus. Untuk lebih jelasnya kalian bisa mencoret-coret pada kertas, dicoba-coba apakah benar bahwa ketika fungsi itu positif, fungsi linear ya, ada tandanya plus, maksudnya operasi penjumlahan, apakah inversnya selalu min atau pengurangan? Apakah ketika fungsinya itu min, pengurangan, inversnya selalu plus? Gitu. Apakah iya? Kalian coba dan kalian tulis sendiri, kalian cari soal sendiri yang mirip dengan contoh ini. Kalian akan menemukan dan terbukti bahwa ketika fungsinya positif, fungsinya tandanya plus, maka inversnya nanti min. Ketika tandanya min, inversnya adalah plus. Ya. Dan dengan cara yang sama nanti kalian bisa mencari dengan contoh-contoh yang berbeda. Nah, ini Ibu akan berikan gambarnya ya. Di sini terdapat fx-nya ini, y sama dengan 3x plus 5 tadi, dan inversnya x min 5/3 itu garis yang berwarna hijau, dan garis merah ini adalah sumbu simetrinya, yaitu y sama dengan x. Dapat kita lihat bahwa fx dan f inverse x itu saling berkebalikan terhadap y sama dengan x. Bisa dipahami ya? Oke. Contoh berikutnya. Nah, sekarang kita coba dulu. Dari yang Ibu jelaskan tadi, sekarang tentukan rumus fungsi inverse dari fungsi berikut ini. Soal yang pertama, fx sama dengan 2x plus 1. Berarti langkah yang pertama dimisalkan dulu ya. Fx sama dengan y. Kemudian y sama dengan 2x plus 1. Kita akan mencari inversnya, berarti mencari x sama dengan. Berarti satunya dipindah dulu, didekatkan dengan y, baru nanti dibagi dengan 2 ya. Dan hasilnya nanti silakan kalian cari sendiri, hasilnya dicocokkan apakah benar fungsi inversnya adalah x min 1/2 atau setengah, karena ini 2 ya, setengah dikali dalam kurung x min 1. Paham? Ya, berarti selanjutnya nomor 2 dan 3 ini akan sama caranya. Berarti kita bisa melihat dan bisa meneliti, oh ternyata seperti ini, langsung saja seperti ini. Itu cara cepatnya ya. Contoh nomor 2, y sama dengan 4x plus 5. Berarti inversnya adalah 1/4 dikali x min 5 atau x min 5/4. Itu juga boleh, atau x/4 min 5/4 boleh. Nomor 3 silakan dicari 1 min 3x. Misalkan y sama dengan 1 min 3x. Berarti bagaimana inversnya? Agar kalian lebih paham, dicoret-coret di kertasnya masing-masing ya, 3 contoh ini. Cari hasilnya. Oke, selanjutnya Ibu akan bahas bagaimana jika rumus fungsi inverse itu dari fungsi rasional. Jadi bukan fungsi linear. Contohnya ini, fx-nya adalah 3x plus 5 per 2x min 4 dengan
2x min 4 tidak boleh 0 karena penyebut tidak boleh 0 ya. Selanjutnya carilah daerah asalnya, daerah hasilnya, dan fungsi inversnya. Sama seperti tadi ya. Pertama, kita misalkan fx-nya sama dengan y. Berarti di sini 3x plus 5 per 2x min 4 sama dengan y. Setelah itu kita akan mencari x ya. X sama dengan, karena inverse berarti fokusnya kebalikannya. Ketika fungsinya y sama dengan berarti inversnya kita cari x sama dengan. Di sini x-nya ada 2, Bu. Bagaimana agar bisa ketemu x sama dengan? Nah, kita cari pelan-pelan dulu. Caranya, jadi penyebutnya kita pindah ke ruas kanan. Dikalikan dengan y, karena pembagian ketika pindah menjadi perkalian. Berarti di sini 3x plus 5 sama dengan 2x min 4 dikalikan dengan y di ruas kanan. Ini langsung ya Ibu, tuliskan langsung ya. Berarti di sini 2x kali y, 2xy minnya dari sini 4 kali y, 4y. Jadi masing-masing sukunya dikalikan dengan y. Oke. Nah, setelah itu kita akan mencari x. X-nya ada di sini dan ada di situ. Berarti kita akan memisahkan yang ada x-nya. Karena di sini ada x di ruas kiri, maka kita pindah dulu ke ruas kanan. Ya. Karena 3x berarti pindah menjadi min 3x ya. Kemudian yang y kita pindah ke ruas kiri. Min berubah menjadi plus. Berarti 4y plus 5 sama dengan 2xy min 3x. Begitu. 2xy min 3x. Ini Ibu langsung. Ya, coba ya, biar lebih paham. Ini jadi yang pertama 2xy min 3x gitu ya. Paham ya? Dan kemudian ruas kanan memiliki variabel x. Maka kita bisa memisahkan x-nya di depan. Berarti x dalam kurung 2y dikurangi 3. Karena x-nya sudah diambil ya. Masing-masing x ini diambil, ditaruh di depan. Berarti karena sudah diambil x, sisanya adalah 2y, sisanya adalah 3. Gitu. Paham? Nah, setelah itu barulah kita bisa mencari x sama dengan dari sini tadi. Berarti x sama dengan adalah 4y plus 5 per 2y min 3. Ya, sama saja jika kalian bingung, dimisalkan. Misalkan ini adalah angka 20. Misalkan. Ibu tuliskan di sini biar bingung. 20 itu sama dengan 4 dikali 5. Ini 20, dianggap semuanya 20. Ini dianggap 4. X-nya dianggap 4 dan 2y min 3 dianggap 5. Bagaimana agar mencari X? Bagaimana agar ketemu 4? Ya berarti caranya 20 dibagi 5, ya kan? Berarti untuk mencari X adalah 4y plus 5 dibagi 2y min 3. Sehingga fungsi inverse dari y, karena masih mengandung y ya, adalah 4y plus 5 per 2y min 3. Dengan 2y min 3 tidak sama dengan 0. Setelah itu, fungsi inversinya y ini kita ubah kembali menjadi x setelah jadi
diubah menjadi X. Sehingga fungsi invers dari X adalah 4X plus 5 per 2X min 3 dengan 2X min 3 tidak boleh 0. Paham? Oke. Setelah itu tadi kita cari daerah asal dan daerah hasil ya. Daerah asal itu berarti kan himpunan A. Kalau kita bayangkan di sini ada dua himpunan ya, himpunan A dan himpunan B. Berarti daerah asal itu pada himpunan A. Karena pertama tadi kita diketahui bahwa fx adalah 3x plus 5 per 2x min 4 ya, ini berarti daerah asalnya itu adalah pembilangnya ini, intinya kan pada pada penyebutnya ya, tidak boleh 4 bagi 2, berarti tidak boleh 2. Jadi untuk domainnya X-nya tidak boleh 2. X anggota real, berarti berapapun X kecuali X tidak boleh 2. X anggota bilangan real. Kemudian daerah hasil ring. Ring itu berarti hasil, berarti Y dari Y ya. Hasilnya adalah dari ini tadi. Dari yang sudah jadi. Yang sudah jadi itu berarti tidak boleh 3 per 2. Tidak boleh 3 per 2. Ring fungsinya bentuknya Y. Tidak boleh sama dengan 3 per 2. Y anggota bilangan real. Kemudian kalau daerah, ini tadi yang hasil dari daerah asal ya, masih ini ya, daerah asal dari ini 3 per 2 dari koefisien X. Kemudian kalau daerah asal dari fungsi invers, berarti yang ini, fokusnya pada ini. Daerah asal itu berarti pada penyebutnya tidak boleh 3 per 2 dan ringnya berarti 4 per 2. Tidak boleh 2. Y anggota bilangan real. Paham? Oke. Kemudian jika ada suatu fungsi mencari f A dan f inverse dari A. Di sini fungsinya adalah 1 min 4x. Kita akan mencari F5. Bagaimana? Gampang. Berarti langsung kita masukkan. Karena Fx berarti kan di dalam itu adalah X. Yang mengandung X ini kita ganti dengan 5. Berarti 1 min 4 dikali 5 sama dengan negatif 19. Kemudian inversnya. F inverse 3 berapa? Berarti untuk mencarinya kita cari dulu inversnya dari fungsi. Gitu, karena kita cari f inverse. Berarti dimisalkan lagi ya, fx sama dengan y, berarti y sama dengan 1 min 4x dari fungsinya. Kemudian kita cari 4x nya karena di sini min ya, kita pindah dulu ke kiri agar positif, berarti 4x sama dengan 1 min y, maka x sama dengan 1 min y per 4 atau 1/4 dikali 1 min y. Baru setelah ketemu fungsi inverse x-nya, y-nya diganti dulu x ya. Berarti fungsi inverse x adalah 1/4 dikali 1 min x. Lalu baru kita cari f inverse 3. Dimasukkan x-nya 3. 1/4 dikali 1 min 3. 1/4 dikali negatif 2. Hasilnya adalah negatif setengah. Oke. Nah, ini tadi yang fungsi rasional dan fungsi linear. Sekarang bagaimana jika fungsinya itu fungsi kuadrat? Contohnya di sini. Diketahui fx-nya adalah x kuadrat min 8x plus 2. Tentukan fungsi inversnya. Sama ya, dimisalkan dulu fx sama dengan y. Setelah itu y sama dengan fungsinya ditulis. Kemudian kita gunakan cara melengkapi kuadrat sempurna atau melengkapkan kuadrat sempurna.
karena kita akan mencari X-nya, padahal di sini kan ada X-nya pada dua suku. Bagaimana agar ketemu X sama dengan? Caranya dari fungsi kuadrat itu kita gunakan cara melengkapi kuadrat sempurna, yaitu X min setengah dari B itu sendiri. Berarti kalau di sini negatif 8, setengahnya adalah negatif 4 dikuadratkan. Kemudian 4-nya ketika dikuadratkan kan hasilnya 16. Karena min kali min di belakang itu hasilnya plus, maka agar kita dapat menemukan X kuadrat min 8X, kita harus mengurangi dengan 16. Baru yang ini ditambah dengan 2. Untuk lebih jelasnya dilihat di sini ya. X kuadrat min 4. X min 4 kuadrat itu jika dijabarkan adalah X kuadrat min 8X plus 16. Padahal yang akan kita cari itu adalah X kuadrat min 8X saja, kan? Nah, karena itu, agar ini itu ketemu X kuadrat min 8X saja, padahal kan kalau penjabaran X min 4 kuadrat itu ada plus 16-nya, maka kita harus mengurangi dengan 16. Paham? Oke. Setelah itu baru kita selesaikan dengan cara biasanya. Berarti ini hasilnya negatif 14. Kemudian agar kita cari X ya, di sini ya, X-nya masih di sini, berarti 14-nya kita pindah ke ruas kiri. Berarti dari min menjadi plus. Y plus 4 sama dengan X min 4 kuadrat. Bu, masih ada 4-nya. Nah, ini kan dalam kurung di kuadrat ya. Berarti kita cari kebalikan kuadrat apa? Akar. Pangkat 2 kan kebalikannya yaitu akar. Akar atau pangkat setengah. Jadi di ruas kiri kita akarkan, yaitu akar Y plus 4 sama dengan X min akar Y plus 14 sama dengan X min 4. Paham ya? Berarti agar kuadratnya hilang, maka ruas kiri diakarkan. Sehingga bisa kita temukan X-nya adalah akar Y plus 14, 4-nya kita pindah menjadi plus 4. Jadi fungsi inversnya adalah akar X plus 14 plus 4. Jangan lupa ini 14-nya masih di dalam akar, 4-nya tidak di dalam akar ya. Artinya berbeda, jadi harus hati-hati. Nah, sekarang bagaimana jika pangkat 3? Contohnya ini. Fx sama dengan X pangkat 3 plus 6. Tentukan fungsi inversnya. Berarti Fx, kita misalkan lagi ya, sama dengan Y. Kemudian Y sama dengan X pangkat 3 plus 6. Setelah itu kita fokusnya mencari X sama dengan, berarti ada di sini. Ada di sini. Berarti 6-nya kita pindah dulu ke ruas kiri. Sehingga Y min 6 sama dengan X pangkat 3. Nah, setelah itu kebalikannya. Pangkat 3 apa? Akar. Akar pangkat 3. Seperti ini. Berarti ruas kiri diubah menjadi akar Y min 6 pangkat 3 sama dengan X. Oke, paham ya? Sehingga fungsi inversnya adalah akar X min 6. Akar pangkat 3 dari X min 6. Seperti itu. Jadi setelah ketemu hasil, diubah Y-nya diubah lagi menjadi X. Oke, bisa dipahami? Pertemuan kali ini cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.